Hal penting yang berikutnya yang perlu kita pelajari pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah apa yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari di mana kita saat ini berada adalah akhir zaman atau hari terakhir di mana kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Walaupun saya katakan tadi, akan semakin masif, akan semakin subur para peramal-peramal yang akan menubuatkan datangnya kiamat dan juga kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini akan pasti semakin datang, akan pasti semakin muncul. Tetapi tidak usah kita terkecoh, tidak usah kita ikut mempercayai itu. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang amat terpenting bagi kita orang percaya di dalam zaman akhir ini bukan memfokuskan hati, pikiran, dan perasaan kita terhadap pencarian hari, waktu, bulan, tahun, dan tempat datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu bukan urusan kita. Itu bukan ranahnya kita. Itu bukan hak kita. Artinya, Tuhan tidak mau kita hanya memburu waktu, hari, bulan, tahun, tempat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi yang Tuhan mau di masa-masa penantian di zaman akhir ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya sebagai indikasi, sebagai tanda kedatangannya. Jangan kita jadikan ramalan dan nubuatan omong kosong tadi. Ya. Sebagai dasar buat kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan. Karena kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, dari sekian banyak ramalan palsu tadi, kan nggak ada yang terjadi. Gagal total. Jadi, gagalnya nubuatan-nubuatan palsu, ramalan-ramalan palsu tadi kan mengindikasikan kalau ada ramalan berikutnya, esok lusa, itu pasti palsu. Itu pasti omong kosong, Bapak Ibu. Ya. Maka dengan demikian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita terhadap firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan sudah cukup banyak mengungkapkan rahasia-rahasia bagaimana proses, cara, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi, mari kita menstandarisasi penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dengan mengacu kepada Alkitab saja. Karena hanya berita dari Tuhan yang dicatat oleh Alkitablah yang paling benar, yang paling sahih, yang paling layak dipercaya karena sudah teruji oleh waktu dan zaman. Yang kedua, karena semua informasi yang dicatat dalam Alkitab itu langsung dari Tuhan, yang disampaikan kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Sedangkan para peramal hari kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, mereka itu tidak pernah dipilih oleh Tuhan sederajat dengan para nabi, bahkan juga selevel dengan para rasul. Enggak. Maka tidak perlu kita mempercayai berita mereka itu. Memang begitulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Timotius 3 ayat 1. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam perspektif ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekali lagi nggak usah sibuk meramalkan, bertanya, mempercayai hari, tanggal, bulan, waktu, tempat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nggak usah. Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk itu semuanya. Tetapi firman Tuhan katakan yang paling terpenting yang perlu kita pahami, kita ketahui.
Faktanya, realitasnya, hari-hari ini memang kita ada di masa-masa sukar, masa-masa sulit. Sehingga dengan masa-masa sukar yang kita alami hari-hari ini, itu harus mendorong kita menaruh iman dan pengharapan kepada Allah yang tidak pernah terbatas, kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan kita. Seringkali jemaat bertanya kepada saya begini, Bapak Ibu, Pak Tony, rasanya sejak saya percaya kepada Tuhan, semakin saya rajin berdoa, baca Alkitab, melayani Tuhan, kok kenapa ya kesukaran itu rasanya makin berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Bahkan dia mengatakan tidak ada habisnya. Lalu saya katakan, itu sesuatu hal yang wajar saja. Karena Tuhan lewat firman-Nya sudah mengingatkan sebelumnya bahwa kita hari ini saat ini hidup di masa atau zaman masa-masa sukar memang. Mengapa? Karena kita ada di dalam zaman penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Pak Tony, kok rasanya menjadi tidak ada bedanya ya? Saya percaya saya bertobat kepada Tuhan dengan tidak bertobat kepada Tuhan. Saya dulu sebelum bertobat, Pak Tony, rasanya tidak seberat ini menjalani hidup. Tidak sebanyak saat ini menghadapi kesukaran, persoalan, pergumulan, dan penderitaan. Sebelum saya bertobat, kata dia. Tapi kok kenapa? Justru semenjak saya bertobat, seperti yang pertama tadi, Pak Tony dia bilang kesukaran itu silih berganti datang. Masalah yang satu belum datang, penderitaan kedua sudah datang. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita sedang mengalami itu sekarang. Dalam rumah tangga kita, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, serta dalam pelayanan kita. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau kesukaran itu silih berganti menghampiri hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri menghadapi realitas kesukaran, pergumulan, dan penderitaan itu. Karena Tuhan telah menaruh rohnya dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Jadi maksud saya, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya bertobat kepada Tuhan, ya, kita harus makin bertambah kuat secara iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Karena kita punya Roh Kudus. Karena kita punya Roh Allah yang memampukan dan menguatkan kita untuk tetap bisa survive menghadapi tantangan dan pergumulan. Itu masalah itu mungkin pergumulan itu mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha dan bisnis. Pelarian diri kita. Lagi pula, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin meningkatnya kuantitas atau kualitas kesukaran, tantangan, dan pergumulan dalam hidup ini. Lukas pasal 21 ayat 23 mengatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kesukaran itu memang masih berpotensi kita alami dalam rumah tangga kita, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Maksud dan tujuan Tuhan tetap baik untuk meningkatkan kualitas dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya mau pakai sebuah analogi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua mengenal namanya emas. Bukan emas Jawa ya, emas benaran nih. Emas itu bisa berwujud menjadi cincin, gelang untuk ibu-ibu ya, kaum perempuan, kalung, ya, dan dia bisa memiliki nilai yang mahal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ke arah sana, kan ada proses yang dialami, yang harus terjadi, yang membentuk emas itu sendiri.
Harus berulang kali dia dibakar dulu. Sampai meleleh. Lalu dia dibentuklah. Dia menjadi cincin, menjadi anting, menjadi gelang, kalung, dan lain sebagainya. Dan akhirnya nilai jualnya tinggi. Pesan apa yang mau saya sampaikan lewat ilustrasi ini kepada kita, Bapak Ibu? Kalau kita orang percaya, masih diizinkan Tuhan mengalami ya kesukaran dan pergumulan. Maksud dan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membentuk, untuk meningkatkan kualitas iman dan pengharapan dan karakter kita supaya makin menyerupai Kristus. Sehingga kita makin mahal, makin berkenan di hadapan Tuhan. Karena waktu kita sudah di surga, Bapak Ibu, tidak ada lagi proses pembentukan. Tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi pergumulan. Semua itu sudah selesai. Waktu kita ada di bumi yang fana ini. Maka tidak jadi alasan bagi kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Dia. Meragukan pertolongan Tuhan waktu ada masa kesukaran, waktu ada masa pergumulan itu. Markus pasal 13 ayat 19 mengatakan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Lagi-lagi ini bicara masalah proses pemurnian iman dan pengharapan kita, proses pemurnian karakter, proses pemurnian panggilan dalam mengasihi dan melayani Tuhan masih akan terus kita alami selama kita hidup di dunia ini. Melalui tantangan dan pergumulan, melalui penyiksaan. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan kita alami, Bapak Ibu. Karena memang kita ada di dalam ujian akhir. Di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu? Waktu kita dulu sekolah ya, SD, SMP, SMA. Masuk perguruan tinggi, sidang skripsi. Masih ingat Bapak Ibu ya? Waktu kita menghadapi UTS, UAS. Tekanannya kencang ya Bapak Ibu ya. Kami harus banyak bahan yang harus kita siapkan, yang harus kita baca, harus kita hafal, harus kita kuasai. Mungkin jam tidur kita berkurang. Ya, jam istirahat kita nggak ada. Mungkin kita merasa tersiksa waktu mau menghadapi ujian itu kan Bapak Ibu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, setelah kita menghadapi ujian itu hasilnya menggembirakan bukan? Akhirnya kita dinyatakan lulus. Dan baru kita masuk dalam grade berikutnya. Begitulah pola Tuhan di zaman akhir ini atau di akhir zaman ini untuk apa? Memproses kita, membentuk kita. Yang tidak lain tidak bukan. Supaya kita lulus semuanya Bapak Ibu. Baik rohani, jasmani, karakter, iman. Harus lulus. Maka seringkali Tuhan berikan kita soal. Soal-soal UTS, soal-soal ujian, soal-soal UAS. Memang bentuknya tidak lebih banyak lagi soal teori kan. Tapi apa? Soal penderitaan. Pergumulan, kesukaran, tantangan, sakit penyakit. Itu jenis soalnya memang. Tapi tujuannya semuanya itulah menyempurnakan iman kita. Nah, hal berikutnya yang harus juga kita perlu mempersiapkan diri, bahkan beras diri di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah di Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin makin banyak orang disesatkan. Artinya apa? Semakin tidak mengherankan buat kita kalau di zaman ini makin begitu masif dan subur berkembang ajaran-ajaran sesat. Itu sudah diingatkan oleh firman Tuhan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu. Maka dengan demikian, kita diingatkan, jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu atau nubuatan-nubuatan palsu itu. Jangan. Karena itu memang harus terjadi.
di masa-masa penantian, di masa-masa zaman akhir ini. Ada orang bertanya, Pak Tony, di kampung saya, di daerah saya makin banyak orang tersesat loh Pak Tony. Salah satu hari-hari ini ajaran sesat yang sangat-sangat begitu masif, yaitu ajaran gereja Tuhan yang maha kuasa, yang Tuhan Yesusnya perempuan yang dari China, namanya Yang Xiangbin. Itu banyak menyesatkan orang Kristen di zaman ini, baik Protestan dan Katolik, Bapak Ibu. Dari beberapa daerah lain di Indonesia mereka mengatakan, Pak Tony, kenapa ya? Ajaran sesat itu begitu subur dan berkembang, dan orang begitu mudah percaya, kata mereka. Yang pertama saya katakan, memang Alkitab sudah katakan, di zaman akhir ini akan makin subur dan berkembang ajaran sesat. Itu Alkitab sudah bilang. Artinya apa? Kita tidak boleh mudah terpercaya dan terkecoh. Ya, Bapak Ibu, mari kita berpegang kuat terhadap Alkitab. Oke. Lalu lebih jauh lagi, persiapan-persiapan detail apa yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yang harus kita praktekkan dalam menghadapi berbagai kesukaran yang silih berganti, dan juga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali hari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Artinya, di dalam masa-masa penantian, Tuhan Yesus datang kedua kali, di mana kesukaran, pergumulan, penderitaan akan semakin masif silih berganti datang menghampiri kita. Maka keputusan yang harus segera mungkin kita lakukan adalah segera mungkin sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi dalam hati. Mengapa pertobatan itu menjadi langkah penting? Menjadi langkah mendesak untuk harus dilakukan oleh orang Kristen di zaman akhir ini. Karena dengan kita sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi dalam hati, itu awal mula kita mendapatkan penyertaan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Itu dimulai dengan bertobat diri secara pribadi. Yang kedua, relevansi pertobatan kepada Kristus secara pribadi di dalam akhir zaman ini, di dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan dan penderitaan di zaman akhir ini. Kalaupun sekiranya kita setelah bertobat secara pribadi mengalami penyiksaan yang begitu menderak, bahkan mungkin kita bisa kehilangan nyawa kita karena konsisten mempercayai dan mengikut Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kematian orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus bukan kematian yang membawa kemalangan. Bukan kematian yang membawa kepada keuntungan. Tapi kematian yang membawa kepada keuntungan. Karena kenapa? Memang mungkin kita meninggalkan dunia ini secara fisik, Bapak Ibu. Tapi roh kita detik itu juga dipindahkan oleh Tuhan. Di pangkuan Abraham. Artinya apa? Surga. Inilah pentingnya bertobat diri secara pribadi. Kita bisa kehilangan nyawa kita. Ya, tapi roh kita tetap terselamatkan di surga. Jadi untuk itu, sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Yang kedua, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dari ayat ini persiapan apa yang harus kita miliki dan harus kita lakukan? Di masa-masa sukar, di masa-masa pergumulan, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita perlu semakin setia memelihara hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, melalui apa? Saat teduh kita, ya, setiap hari. Dengan konsistensi kita membaca berenung ke firman Tuhan tiap hari.
Mengapa ini penting? Karena hanya firman Tuhan, persekutuan doa kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi kita menghadapi kesukaran, pergumulan, tantangan, dan pergumulan selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada jalan lain. Kita mau lari ke negara manapun, tetap di sana juga ada penderitaan. Tetap di sana juga ada kesukaran. Jadi, larinya kemana? Lari kepada Kristus saja. Dengan tetap melihara komunikasi persekutuan kita dengan Tuhan satu di kita. Itu menjadi penghiburan. Bapak Ibu, waktu saya memilih keputusan 22 tahun yang lalu jadi hamba Tuhan. Pemrosesan Tuhan, pembentukan Tuhan lewat kesukaran, pergumulan, penderitaan. Bertingkat-tingkat. Berlapis-lapis saya alami Bapak Ibu. Tapi yang tetap saya memiliki kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Tidak lain, tidak bukan. Karena tiap-tiap hari, sampai saat ini, tetap saya tidak pernah menghilangkan kesempatan, bahkan meniadakan saat teduh bersama dengan Tuhan tiap hari. Nggak pernah. Karena bagi saya, kekuatan, pengharapan, dan penghiburan itu hanya saya dapatkan waktu saya masih tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Bukan karena gelar saya. Bukan. Tapi karena saat teduh saya, persekutuan saya dengan Tuhan. Maka saya mendorong Bapak Ibu, ayo, pengetahuan Alkitab yang kita punya tidak secara otomatis kita kuat dan mampu menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup. Enggak. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan tiap hari. Pertobatan kita kepada Tuhan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, kita harus tetap setia beriman kepada Tuhan dalam kesesakan tersebut. Karena Pemazmur 107 ayat 13 berkata, maka serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, orang-orang percaya berpotensi betul mengalami banyak kesesakan lewat persoalan dan pergumulan, kesukaran dalam hidup, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Termasuk juga dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Akan semakin sering itu kita alami di masa-masa penantian Tuhan Yesus datang kedua kali. Akan semakin masif kita rasakan itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Berserulah kepada Tuhan. Artinya apa? Tetaplah setia. Beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan itu datang menghampiri kita. Jangan pernah lari dari Tuhan. Tapi makin melekat dan mendekatlah kepada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen dalam menghadapi kesukaran, tantangan, dan pergumulannya, dia marah sama Tuhan. Lari dari Tuhan. Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Itu tidak akan pernah mengakhiri penderitaan. Itu tidak akan pernah meringankan beban dan pergumulannya. Tapi makin memperbanyak, memberatkan. Mengapa? Karena sumber kesembuhan itu, sumber kuasa pemulihan itu, makin jauh darinya. Maka satu keputusan yang salah yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen waktu dia menghadapi kesukaran dan pergumulan dalam hidupnya, dia makin menjauh dari Tuhan. Itu keputusan dan tindakan yang salah dan keliru. Mengapa? Karena dengan keputusan dan cara itu, kita kan makin berat menghadapi tantangan persoalan itu karena kita menghadapi seorang diri. Karena kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Maka harusnya yang kita lakukan adalah makin mendekat dan lari kepada sumber kuasa pemulihan dan kesembuhan. Yaitu siapa? Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, kalau kita menghadapi penderitaan kesukaran di zaman ini, ya, itu wajar, itu pasti. Karena memang apa? Kita di zaman akhir, kita di zaman ujian. Penantian Tuhan datang mengangkat kita. Seperti waktu saya katakan tadi, waktu kita menghadapi ujian kan sesak ya. Karena kenapa? Kita harus siap baca banyak bahan kan. Bahkan kita nggak bisa tidur tuh.
Nah, sekarang posisi kita di situ, Bapak Ibu. Sedang menghadapi ujian itu. Maka waktu kita menghadapi ujian itu, jangan lari dari Tuhan. Tapi apa? Carilah Tuhan. Itu. Cara yang keempat. Jadikan Allah sebagai kekuatan dan tempat perlindungan kita dalam menghadapi masalah, kesukaran, kesesakan apapun dalam hidup ini. Karena dengan kita lari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhanlah yang meluputkan dan membebaskan kita dari kesesakan yang menimpa hidup kita, keluarga kita, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Tuhanlah yang menjadi penolong yang terbaik buat kita. Daniel pasal 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak pada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi sama akan terluput, yakni barang siapa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini harus kita pahami. Realitasnya kita ini ada di zaman akhir, di zaman penantian. Tuhan Yesus akan datang. Yang artinya apa? Tandanya, indikasinya, kesesakan, pergumulan akan makin bertambah-tambah kok kita lah. Tapi dibalik daripada semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pergumulan dan kesukaran itu, ada pengharapan, ada penghiburan, ada kelegaan, ada kelepasan yang kita alami. Seperti dikatakan oleh Daniel pasal 12 ayat 1 ini. Barang siapa ya, tetapi pada waktu itu bangsamu akan luput. Artinya apa? Kita akan tetap apa? Disertai, dijaga, dipelihara, bahkan apa? Diluputkan, dihindarkan Tuhan dari kesukaran-kesukaran itu. Kalaupun misalkan Tuhan tetap mengizinkan kita harus menjalani kesukaran itu, pergumulan itu, Tuhan yang sama juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani, melewati pergumulan itu, Bapak. Kita seringkali saya katakan, Bapak Ibu, semakin kita mendalami teologi, makin kita mendalami firman Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang anak Tuhan yang bapel. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang cengeng. Yang artinya menghadapi satu masalah saja langsung mundur dari Tuhan, makin menjauh dari Tuhan. Tidak boleh. Tapi pemahaman dan pengertian firman Tuhan makin banyak, makin dalam, makin luas kita pahami. Itu harus menguatkan otot-otot iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya jadi hamba Tuhan 23 tahun yang lalu, saya nggak pernah mengalami dikhianati. Jarang saya mengalami diperlakukan tidak adil. Jarang. Sebelum saya jadi hamba Tuhan 23 tahun yang lalu. Tapi sejak saya jadi hamba Tuhan, semakin sering saya mengalami dikhianati, dicaci, dimaki, dihujat. Itu setelah jadi hamba Tuhan loh Bapak. Tapi saya tidak pernah menaruh keliru, marah, tersinggung. Dan saya tidak pernah menuduh Tuhan sebagai aktor pembuat kejahatan dari semua itu. Saya tidak pernah menarik diri semakin jauh menghindar dari Tuhan. Tapi saya semakin ngotot berdoa dan beriman kepada Tuhan. Karena saya tahu ketergantungan saya yang semakin total kepada Tuhan, itulah yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan. Keperimanan saya kepada Tuhan yang total, itulah yang membuat saya lekang dan lepas dari kesukaran itu. Keperimanan saya kepada Tuhan menghiburkan saya untuk tak bersuka cita di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan ini. Bapak Ibu, tolong ini dipahami.